Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahindra Prasetyo Kusumo. Saya adalah dosen Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak berdiskusi kepada Bapak Ibu sekalian tentang struktur penelitian. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa struktur penelitian yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana menentukan masalah penelitian. Yang kedua, bagaimana cara merumuskan masalah penelitian. Yang ketiga, bagaimana merancang kerangka teori dan kerangka konsep. Yang keempat, bagaimana merumuskan hipotesis. Yang kelima, bagaimana mendesain penelitian. Yang keenam, bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data. Yang ketujuh, bagaimana cara menginterpretasikan temuan dari hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menyusun laporan penelitian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masalah penelitian yang baru dan jarang diteliti dapat dilakukan dengan cara pertama, mencatat isu penting dari pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah itu dapat dilakukan pada saat Bapak Ibu mengikuti pertemuan yang sifatnya nasional maupun yang internasional. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, Bapak Ibu bisa mencatat isu-isu penting atau isu-isu terkini yang bisa digunakan untuk masalah penelitian. Kemudian cara yang kedua adalah membaca artikel berbasis internet. Bapak Ibu bisa membaca artikel-artikel yang sesuai dengan penelitian Bapak Ibu sekalian dan kemudian dicari gap-nya, dicari perbedaannya, kemudian dicari hal-hal yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga Bapak Ibu bisa menemukan masalah penelitian yang baru. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan pengalaman empiris peneliti. Jadi berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian dapat dijadikan masalah untuk menentukan masalah penelitian. Jadi masalah-masalah yang ditemukan pada saat di lapangan bisa dijadikan sebagai masalah penelitian. Kemudian bagaimana merumuskan masalah penelitian? Yang pertama itu harus relevan dan signifikan terhadap masalah penelitian. Yang kedua, latar belakang teoritis yang relevan. Yang ketiga, hasil-hasil riset yang serupa. Yang keempat, peneliti harus mendefinisikan variabel yang akan digunakan. Selanjutnya, peneliti juga harus menentukan metode dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel. Ya. Yang keenam adalah metode analisis statistik yang tepat untuk digunakan. Yang terakhir adalah peneliti juga harus melihat aneka perspektif yang berhubungan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah bagaimana membuat kerangka konsep dan kerangka teori. Kerangka teori merupakan suatu struktur yang berfungsi menyatukan penjelasan, prinsip teoritis dan gagasan tentang hubungan teoritis antar variabel. Kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan kerangka konsep? Kerangka konsep merupakan tatanan ide dalam bentuk hubungan-hubungan konseptual yang memberikan struktur untuk penelitian dalam rangka untuk membangun teori. Bapak Ibu sekalian, di sini langkah selanjutnya adalah bagaimana Bapak Ibu dapat merumuskan suatu hipotesis. Hipotesis dirumuskan setelah peneliti merumuskan masalah penelitian dan melakukan peninjauan pustaka. Ada beberapa langkah atau strategi yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk peninjauan pustaka. Yang pertama, dapat melakukan systematic review. Yang kedua, dengan literatur review. Dan yang ketiga, dengan melakukan technical note. Hipotesis yang baik dirumuskan secara sederhana, jelas dan mudah dipahami. Tidak ambigu dan dapat diuji kebenarannya melalui penelitian. Langkah selanjutnya adalah peneliti harus mampu mendesain penelitian. Desain penelitian dapat menerjemahkan masalah penelitian ke dalam rancangan penelitian. Desain penelitian yang baik mampu meminimalkan bias dan memaksimalkan reliabilitas data, serta menghasilkan data yang fleksibel untuk berbagai kemungkinan cara analisis, dan menghasilkan informasi yang diinginkan dengan biaya yang relatif ekonomi.
Desain riset terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama adalah desain studi, yang kedua adalah desain pemilihan sampel, yang ketiga adalah desain pengukuran, keempat desain statistik, dan yang terakhir adalah desain operasional. Pada saat pengumpulan data dan analisis, maka yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan data. Data dikumpulkan, kemudian mengolah fakta-fakta yang ada dan menafsirkan fakta-fakta yang sudah diolah tersebut. Bapak Ibu sekalian, demikian diskusi pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali di lain waktu. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.